Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Pastor Kuntoro. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Sudah lama kita tidak berjumpa, semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, bahagia selalu. Kali ini saya akan memberikan atau mengajak kita belajar bersama, tadi sudah dikatakan oleh Ibu Linawati, kita akan belajar salah satu dokumen yang dilahirkan oleh paus kita tahun ini. Judulnya agak-agak susah dibaca dengan lidah saya, Desideravi. Nah, sekarang kita akan pemanasan dulu. Diskusi singkat. Ada 3 pertanyaan ini. Mengapa kita hari ini perlu berbicara tentang liturgi? Tidak perlu dijawab dengan suara, tapi kalau ada yang mau nulis di chat, silahkan. Mengapa kita perlu bicara tentang liturgi? Yang satu dulu. Silahkan kalau ada yang mau mencoba menjawab di chatnya. Ada nggak yang mau mencoba? Liturgi, mengapa kita perlu berbicara tentang liturgi? Ada yang berpendapat? Nulis? Nggak ada. Pertanyaan yang pertama ini, ada ini. Ada. Liturgi adalah puncak iman Katolik, terima kasih. Terus dalam liturgi kita berjumpa dengan Yesus, terima kasih. Oke. Terima kasih atas pendapatnya yang semuanya benar. Nah, pertanyaan yang pertama ini sebetulnya menjadi latar belakang mengapa paus kita secara khusus menulis dokumen atau menulis surat kepada para imam dan juga seluruh umat beriman yang berbicara tentang liturgi. Karena apa? Karena sampai hari ini ternyata ada semacam gerakan. Ada 2 macam gerakan yang kayaknya bertolak belakang. Di satu sisi, banyak orang, khususnya mungkin mewakili atau bagian dari orang muda, menganggap bahwa liturgi Katolik itu membosankan. Tidak mengakomodasi jiwa muda. Tidak memberi ruang untuk mengeksplor bagaimana Roh Kudus berkarya. Mungkin ada yang bagian dari itu. Maka kemudian muncul aneka macam inovasi-inovasi supaya orang muda atau anak-anak atau bahkan kita tetap ada ketertarikan di sana. Hanya kadang-kadang kebablasan. Gitu. Misalnya apa ya? Misalnya kemudian lagu-lagunya dibuat bebas, ada yang lagu pop dimasukkan, misalnya apa ya? Tetaplah menjadi bintang di langit, itu di dalam gereja. Saya sendiri sih kalau itu misa khusus, misalnya khusus untuk orang muda, masih masuk akal, masih oke lah. Khusus misa untuk orang muda. Tapi kalau misa minggu, misa biasa di mana seluruh umat datang lalu lagu-lagunya diganti lagu yang di luar lagu-lagu gereja. Nah, itu menurut saya pribadi itu kebablasan. Itu salah satu ya. Jadi ada aneka macam inovasi-inovasi untuk membuat orang tertarik kepada misa, khususnya liturgi itu luas tapi khususnya misa. Tetapi teman-teman, ada juga gerakan yang justru ingin kembali ke tradisi lama. Ada semakin laris undangan-undangan atau
ajakan untuk misa berbahasa Latin. Ini saya sekaligus mau mengaku dosa. Saya di Hong Kong itu ada sebuah komunitas suster yang minta saya misa bahasa Latin. Nah, saya menganggapnya enteng ya. Bagi saya ya kan cuma soal bahasa. Maka saya meluluskan. Jadi saya sudah beberapa kali, kalau enggak salah 4 kali, dan bahkan membelakangi umat seperti dalam gambar ini. Jadi saya tidak menghadap umat, tapi saya membelakangi umat persis seperti sebelum Konsili Vatikan yang kedua. Nah, saya itu menganggapnya enteng. Bagi saya bukan suatu big deal gitu kan. Karena soul-nya itu bukan pada menghadap atau membelakangi umat, atau bahasanya pakai bahasa ini atau bahasa itu. Tetapi kemudian I came to know, belum lama ini, baru beberapa bulan yang lalu, bahwa ternyata tidak semua romo boleh misa bahasa Latin kalau tidak ada izin dari uskup. Langsung saya, berarti selama ini saya salah. Nah, anyway, poinnya adalah ada gerakan atau komunitas-komunitas tertentu ingin misa bahasa Latin itu dihidupkan. Kalau hanya sekedar menghidupkan bahasanya karena mungkin merasa lebih solemn, lebih masuk itu, walaupun mungkin artinya tidak tahu. Tapi juga ada gerakan yang bukan hanya konservatif tetapi menjadi ekstrim di dalam gereja Katolik. Ada, mungkin tidak di Indonesia, di negara-negara tertentu itu ada gerakan yang bahkan bahasa Latin itu dikembalikan, bukan hanya soal bahasa, tapi mereka menganggap bahwa Konsili Vatikan kedua itu tidak diinspirasi oleh Roh Kudus. Jadi dianggap hasil Konsili Vatikan kedua itu merusak gereja. Nah, maka dalam konteks seperti itulah Paus kita itu ingin menata kembali liturgi. Bukan menata detail-detailnya, dia tidak penting soal detailnya, tapi rohnya ingin dikembalikan. Itu latar belakang mengapa Paus kita menulis dokumen yang dilahirkan atau di-sharekan, dipublish itu pada peringatan atau pesta Petrus dan Paulus bulan Juni yang lalu. Itu yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua sekarang, wajah gereja semacam apa yang kita harapkan? Tentu ada banyak wajah gereja, tapi sekarang saya ingin memfokuskan ini aja. Kita itu maunya gereja kita itu menjadi gereja yang liturgis, yang memperhatikan liturgi, atau boleh dikatakan ritualistic church, atau lebih fokus ke bidang yang lain, seperti misalnya soal karya-karya sosial, karya-karya pendidikan, charitable ministry. Nah, ini wajah ini mau yang kita harapkan yang mana? Karena kadang-kadang saya lihat ada komunitas tertentu yang ribut di dalam gereja atau ribut di antara anggota gereja untuk hal-hal yang menurut saya tidak begitu penting. Misalnya soal pakaian dalam waktu misa, soal berdiri atau duduk atau menyembah atau melihat atau hal-hal macam ini seringkali jadi bahan diskusi. Nah, untuk paroki atau keuskupan yang sibuknya sekitar itu, berarti wajah gerejanya itu lebih ke ritualistik, lebih ke intern soal bagaimana kita berdoa. Atau wajah kita itu lebih wajah yang membuka diri terhadap dunia, yang lebih concern terhadap kemiskinan, terhadap ketidakadilan. Nah, tentu saya bayangkan, ini malah saya sendiri yang menjawab sekarang. Pertanyaan yang kedua ini. Saya yakin teman-teman pasti mengharapkan
sebuah gereja yang dialogis, gereja yang membuka terhadap dunia. Tetapi ingat renungan saya pagi ini, kalau yang mendapatkan renungan, kita tidak boleh menggunakan atau memakai atau menghayati yang satu kemudian mengabaikan yang lain. Artinya kedua hal itu harus harmoni. Kita sibuk di dalam liturgi saja, ya tidak tepat. Kita hanya sosial-sosial saja tanpa memperhatikan tentang hal intern juga tidak pas. Itu yang kedua. Nah, yang terakhir sekarang harus dijawab, bukan saya. Bagian mana yang paling signifikan, yang paling penting dalam keseluruhan rangkaian perayaan Ekaristi? Ekaristi itu kan ada bagian-bagian kan, misalnya ada doa pembukaan, lagu pembukaan, sampai berkat penutup. Nah, bagian mana tuh yang paling penting? Coba ditulis di chat itu. Paling penting yang saya maksud adalah kalau bagian itu hilang atau lupa atau tidak dipakai, maka misa itu tidak sah. Misa bukanlah misa. Nah, saya mau membaca konsekrasi. Apalagi teman-teman, perayaan Ekaristi itu sangat penting. Ini konsekrasi benar, tapi bukan hanya ini. Apalagi, karena kalau hanya konsekrasi saja ya tetap nggak pas. Konsekrasi penerimaan sakramen Ekaristi, menyambut komuni, penerimaan komuni. Oke. Doa syukur agung. Oke. Yes. Doa tobat. Nyanyian. Liturgi Ekaristi. Baik, saya jawab sekarang. Karena diskusi privasi. Oke, diskusi singkat jadi panjang. Oke. Bagian yang paling penting, ini menurut saya paling penting ini yang paling at least ya. Saya tidak mengatakan bahwa kemudian ini aja yang kita pakai, yang lain nggak penting. Nggak. Yang lain tetap penting kalau kita ingin membuat Ekaristi indah dan bermakna. Tapi nanti kita lihat. Tapi menurut hukum gereja ya, yang tidak boleh dilupakan oleh Romo. Belum ada yang menyebut tadi. Yang pertama adalah bacaan Injil. Itu paling penting. Paling penting yang pertama, bacaan Injil itu harus ada dalam perayaan Ekaristi. Kalau misalnya bacaan pertama bukan dihilangkan itu juga tidak patut kalau dihilangkan dengan sengaja. Tapi in case lupa, itu nggak apa-apa. Nah, lalu tidak perlu khotbah sebetulnya. Khotbah itu penting tentu, tetapi seandainya romonya misalnya tidak siap, daripada gambleh ngomong ngalor ngidur nggak jelas, malah lebih baik diam. Ngajak berdoa atau meditasi itu lebih baik. Jadi menurut saya bacaan Injil itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua tentu adalah keseluruhan doa syukur agung, dari mulai privasi, tadi ada yang menyebut privasi, sampai ke konsekrasi itu. Keseluruhan doa syukur agung itu menjadi perayaan Ekaristi yang tidak boleh dilupakan. Tapi jangan salah dengan ibadat sabda yang dilakukan oleh diakon awam ya. Karena kadang-kadang di Indonesia, khususnya di Semarang, di paroki saya itu, kalau nggak ada romonya, lalu prodiakon itu ibadat sabda. Iya tentu tidak ada doa syukur agung, tapi kok ada komuni? Karena prodiakon sudah membawa tubuh Kristus, roti yang sudah diberkati, yang dibawa dari gereja. Jadi jangan salah, itu bukan Ekaristi, tetapi ada komuni karena ini sudah diberkati. Oke, kembali ya, yang pertama adalah bacaan Injil, and then doa syukur agung, lengkap satu paket. Nah, kemudian Bapa Kami. That's also important, Bapa Kami, dan penerimaan komuni. Ini yang paling penting. Paling penting dalam arti paling menentukan, harus ada. Romonya nggak boleh lupa. Nah, yang lain-lain tentu ada gradasi, mana yang juga penting, sebaiknya diadakan, jangan lupa. Atau yang betul-betul hanya sekedar tambahan misalnya, itu ada lagi. Tapi yang jelas
yang penting 4 tadi yang nggak boleh dilupakan. Nah, kalau kita ingin misalnya lebih indah, tentunya ya bukan hanya 4 itu, harus ada tentu itu sudah ada seksi liturgi keuskupan yang mengatur untuk ke paroki-paroki ya. Ini saya hanya ngomong yang paling menurut hukum gereja, tapi dalam penghayatannya atau dalam praktek di paroki pasti tidak seminimalis itu. Maka saya tidak mengesampingkan bagi rekan-rekan yang mungkin ikut paduan suara. Itu juga penting. Saya tidak kalau nyanyian tidak dinyanyikan itu tetap misa, tapi sekali lagi nyanyian tetap penting. Maka sebaiknya kalau minggu khususnya ya tetap harus ada lagu. Oke, itu ya diskusi sampai sekarang. Malah kita belum masuk ke intinya. Nah, karena belum masuk ke intinya, saya mau mengatakan demikian. Desideravi tadi sudah disebut oleh Mbak Lina, adalah surat apostolik atau surat gembala dari Paus Fransiskus yang baru tahun ini tentang liturgi suci yang disampaikan tanggal 29 Juni. Nah, surat ini panjang, ada 65 paragraf. Maka yang penting bagi kita tidak harus ngerti semua isi, pokoknya nanti saya sampaikan sampai waktunya aja habis. Jadi nanti kalau waktunya habis tolong saya dikasih tahu. Karena memang saya membuat ini banyak, ada 34 slide. Jadi tidak harus selesai. Yang penting kita mendapatkan poin-poin intinya saja nanti ya. Nah, judulnya yang menarik, Bapak Paus mengambil dari Injil Lukas bab 22 ayat 15. Di sana ada kalimat, aku sangat menginginkan untuk memakan Paskah ini bersamamu sebelum aku menderita. Nah, desideravi ini mengambil dari kata sangat menginginkan. Atau bahasa kita yang lebih syahdu, sangat merindukan. Sangat begitu meluap hatiku, ingin makan. Jadi kerinduan Tuhan Yesus untuk menyatu dengan kita. Nah, maka pertanyaan balik sekarang, kita itu sungguh-sungguh merayakan Ekaristi dengan baik ketika pastor yang memimpin mempunyai desire yang sama dengan Yesus, dan umat juga punya kerinduan untuk menyatu dengan Kristus. Kalau kerinduan Tuhan Yesus ini tidak diimbangi kita, berarti ini Yesus ini kayak bertepuk sebelah tangan. Nah, maka mari kita sambut kerinduan Tuhan Yesus dengan kerinduan yang sama. Nah, tapi ini tambahan saya, bukan renungannya Bapak Paus. Nah, lanjut. Nah, sekarang kerinduan Bapak Paus apa? Jadi dari dokumen ini sebetulnya Bapak Paus ingin membuat ringkasan teologi tentang liturgi, bahwa liturgi itu indah dan harus, karena concern itu tadi, ada gerakan-gerakan itu supaya kita lebih mendalami liturgi dengan serius. Lalu Bapak Paus dalam dokumen ini membahas tentang perjumpaan secara sakramental. Tadi ada pendapat yang tadi siapa ya, Pak atau Mbak atau Ibu, liturgi adalah tempat perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ini perjumpaan secara sakramental. Lalu berbicara tentang simbol, tentang bahasa simbolis, tentang seni perayaan, tentang kebutuhan untuk melibatkan semua yang dibaptis dalam perayaan misteri Paskah. Jadi intinya tuh Bapak Paus mencoba untuk merangkum, meskipun tentu Ekaristi itu sangat dalam ya, tidak bisa dirangkum dengan satu dokumen saja. Kami aja para frater dulu belajar itu 2 semester untuk perayaan liturgi, bukan hanya Ekaristi. Maka ya tetap tidak banyak hal, karena saya lihat di internet banyak juga yang mengkritik Bapak Paus karena ada poin-poin penting yang tidak diinkludkan, tidak dimasukkan. Tapi bagi saya ini sebuah undangan dan panggilan bagi kita untuk kembali kembali ke root, ke akar kita,
Tadi ada yang menyebut liturgi adalah puncak. Nah, khususnya Ekaristi itu menjadi puncak atau menjadi sumber iman kita. Kita harusnya mengalir dari sana. Tambahan yang agak ngawur atau agak melebar, Mother Teresa pasti kenal semua. Waktu itu Mother Teresa mulai sibuk melayani banyak orang mau mati, banyak orang miskin, lalu dia sudah mempunyai beberapa anggota suster. Nah, suster anggota itu mengusulkan kepada Mother Teresa supaya mengurangi waktu doa, supaya mereka lebih banyak bersama orang miskin. Tetapi jawaban Mother Teresa mengatakan tidak. Karena sumber kekuatan kita untuk melayani mereka dari doa, khususnya Ekaristi. Maka justru ini yang harus kita tambah supaya pelayanan kita lebih berkualitas dan lebih powerful. Itu bagi saya menjawab ini. Kita tidak boleh meninggalkan Ekaristi meskipun mungkin membosankan. Tapi ini tradisi yang sangat dalam yang diwariskan oleh Tuhan Yesus. Istilahnya itu begini. Dulu Tuhan Yesus hadir di tengah dunia bersama para murid. Nah, lalu sekarang Tuhan Yesus itu kembali ke asalnya, ke kemuliaannya. Lalu kita seringkali mengatakan, kemudian inilah saatnya Roh Kudus untuk berkarya. Tetapi dalam konteks yang lain, Tuhan Yesus memang sudah kembali, tetapi dia tetap hadir. Dan kehadiran yang paling konkret itu di dalam Ekaristi. Maka kalau para murid itu mengalami Yesus secara langsung dengan mengikuti kemana Yesus pergi, maka kita pun kalau ingin menjadi murid Yesus yang sejati, ya harus terus mengikuti sakramental ministry yang ada. Karena disitulah Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh hadir, bukan hanya simbol. Jadi roti dan anggur yang sudah diberkati itu bukan lagi kok menimbulkan Tuhan. Enggak, itu sungguh-sungguh Tuhan. Meskipun sulit untuk kita terima dengan akal sehat, tetapi itu sungguh-sungguh Tuhan. Maka kita itu satu-satunya agama yang bisa melihat Tuhan bukan hanya dalam bayangan. Karena agama yang lain mungkin Allahnya itu tak terbayangkan, Allahnya itu karena kemahakuasaannya tidak bisa menyatu dengan kita, tapi kita tetap tidak menghilangkan kemahakuasaannya, tapi Allah yang maha kuasa itu hadir secara khusus di tengah-tengah kita. Maka luar biasa. Jadi jangan merasa berbahagialah para murid dulu melihat Yesus, kita sekarang juga melihat kok secara langsung. Baik. Nah, lalu tolak pikir yang saya maksud adalah dasar dari permenungan Bapak Paulus yang berkaitan dengan liturgi ini adalah pertama dia mengingatkan soal Allah Trinitas. Jadi sumber perayaan adalah kerinduan Allah Trinitas. Oke. Lalu yang kedua adalah Bapak Paus berbicara tentang sejarah keselamatan hingga hari ini. Nah, itu menjadi sangat nyata bahwa Ekaristi itu bukan menjadi, karena kalau kita berbicara mengenai sejarah itu langsung terkait dengan masa lampau, tetapi keselamatan Allah yang menyejarah itu terus berjalan hingga hari ini. Maka kata-kata Yesus dalam perayaan lakukanlah ini untuk mengenangkan aku itu bukan mengenang seperti kita mencoba nostalgia dengan mantan-mantan kita, enggak, tetapi mengenangkan artinya menghadirkan keselamatan itu, yaitu dengan memakan tubuh dan minum darah Kristus. Tuh. Jadi jangan lupa ini inti dari perayaan Ekaristi. All liturgi maksud saya semua liturgi itu harusnya disadari sebagai sebuah
karya keselamatan Allah yang masih terus-menerus diupayakan. Bukan lagi sejarah masa lalu. And then, nah ini tadi, liturgi, ya Tuhan, Bapak Paus mengingatkan kita bahwa liturgi adalah tempat di mana kita berjumpa dengan Kristus. Tentu dengan Allah Maha Kuasa, dia bisa hadir dengan banyak cara, dengan banyak bentuknya, termasuk mungkin ini agak kontroversial, termasuk melalui agama lain. Tetapi keyakinan saya bahwa Allah yang maha baik itu bisa hadir dengan aneka cara. Tapi kemudian puncaknya adalah di sini. Puncaknya adalah di dalam Praekaristi. Maka bagi saya ya, kita itu mendapatkan anugerah untuk menjumpai Tuhan dalam bentuk yang senyatanya di dalam puncaknya. Nah, kalau kita sudah di puncaknya, mengapa kita kok masih tergoda misalnya ingin melihat Yesus di tebing mana atau di lembah mana atau di dataran mana? Kita sudah seperti Petrus yang mengalami perjumpaan Yesus dalam kemuliaannya di atas Gunung Tabor itu. Betapa bahagianya aku tinggal di tempat ini. Nah, itu. Semoga kita tidak tergoda untuk ke tempat yang lain. And then, supaya agak cepat, nah, kita diingatkan oleh Bapak Paus bahwa gereja adalah sakramen tubuh Kristus. Gereja, kita semua orang percaya adalah sakramen tubuh Kristus. Ini tentu menjadi juga tantangan dan panggilan untuk menyadari kepala gereja adalah Kristus dan kita adalah tubuhnya. Nah, kita mendapatkan tugas yang berat loh. Kalau kita itu menjadi tubuh Kristus, ini artinya kita itu betul-betul dipanggil untuk menjadi suci, karena aneh kalau kepala dengan tubuh tidak sinkron. Maka betul-betul panggilan untuk hidup suci itu nyata dan itu harus betul-betul diupayakan di dalam Ekaristi, di dalam liturgi. Baik, ini hanya apa ya istilahnya? Tolak pikir tadi, dasar tentang Bapak Paus mencoba mengajak kita merenungkan tentang liturgi ini, 4 hal ini. Ini istilahnya itu kentrosnya, kentos itu biji salak. Maksud saya intinya, intisarinya. Core of the core. Kan itu ada apa namanya? YouTuber mengatakan ahlinya ahli. Core of the core. Nah, ini core of the core-nya liturgi itu ini. Oke. Nah, kemudian dari surat yang begitu panjang itu saya mencoba melihat kira-kira poin apa yang menarik dan penting. Tentu saya tidak mengklaim bahwa saya berhasil melihat atau membaca semua dan menemukan yang penting menurut banyak orang ya. Mungkin ini hanya pandangan saya yang subjektif. Oke? Masih lama nggak ya waktunya? Masih lama ya? Ada beberapa menit lagi? Masih Oke. Lanjutkan, kita 25. lanjutkan. Baik, poin yang pertama, menarik bahwa ini kata-kata Bapak Paus ya, baptisam itu bukan magic. Nah, saya itu mencoba mau magic apa ya? Wah, ini mungkin mumpung di Indonesia lagi ribut-ribut pesulap merah dengan para dukun. Nah, maka ini saya mengajak kita untuk melihat ini. Baptisan atau doa para pastor untuk kita, doa kesembuhan atau ekaristi, atau pengakuan dosa, atau pokoknya bahkan tahbisan itu bukan sihir ya, bukan jimat. Maksud saya, begitu kita itu menerima baptisan atau saya begitu mendapatkan tahbisan imam, terus saya menjadi suci dengan sendirian. Ya enggak. Jadi maksud Bapak Paus itu,
kita semua dipersatukan. Perjumpaan pertama kita dengan Kristus itu melalui baptisan. Tetapi itu kemudian harus diupayakan terus-menerus, di mana kita harus maintain our longiness, kerinduan kita untuk berjumpa dengan Yesus. Karena kalau dibaptis terus selesai, ya akhirnya seperti, mohon maaf, banyak juga umat kita istilahnya apa, napas, pergi ke gereja cuma Natal dan Paskah, atau kalau yang di Eropa itu ke gereja itu kalau baptisan, komuni pertama, nikah, mati. Mereka baru ke gereja. Kan itu berarti kan ini toh, orang hanya melihat baptisan seolah-olah itu menyelesaikan masalah. Padahal kita begitu masuk baptisan, memang kemudian menjadi anak Allah yang disucikan, tetapi kemudian kita harus terus-menerus berusaha bagaimana menjadi orang yang setia dan menghayati janji baptis. Macam-macam janjinya. Nah, yang baptis bayi kemudian beralasan, nah, saya baptis bayi saya nggak ingat. Kan bisa dilihat lagi itu janji baptisnya apa. Baik, kemudian poin yang kedua, Bapak Paus mengajak kita untuk menjaga keindahan perayaan Ekaristi. Caranya bagaimana? Nah, sekarang ini agak penting, saya mau membaca ini. Caranya, gereja, ini kok ketutupan ini saya. Sebentar, Pak geser ke sini. Oke. Dokumen ini mengundang seluruh gereja untuk menemukan kembali, menjaga, dan menjalankan kebenaran dan kuasa perayaan Kristiani. Bapak Paus berharap bahwa keindahan perayaan Ekaristi dan konsekuensinya yang diperlukan bagi kehidupan gereja tidak boleh dirusak oleh pemahaman yang dangkal. Nah, ini kayaknya yaitu tadi, demi supaya perayaan Ekaristi itu punya daya tarik, kemudian memasukkan unsur-unsur yang tidak perlu. Takut bahwa anak muda meninggalkan kita, lalu kita mencoba perayaan Ekaristi yang lebih, istilah orang Indonesia, orang muda, lebih zaman now gitu, zaman now. Nah, maka kita tidak boleh dirusak oleh pemahaman yang dangkal, atau lebih buruk lagi, dieksploitasi untuk melayani beberapa visi ideologis. Nah, ini yang lebih parah lagi. Istilah di Indonesia yang lebih sering adalah menjual agama untuk kepentingan politik. Nah, jangan sampai Ekaristi dikotori oleh movement-movement ideologis atau politik atau kepentingan kelompok tertentu. Jangan sampai dinodai. Itu. Nah, selanjutnya. Perhatian terhadap rubrik. Rubrik itu maksudnya terhadap detail-detail simbol-simbol gerakan-gerakan yang ada di dalam perayaan Ekaristi. Nah, meskipun itu tidak penting, tetapi demi keutuhan menjaga keindahan tetap harus diperhatikan. Misalnya tentang ruang. Ruang itu maksudnya ya gereja itu juga perlu keadaan yang membuat hansufu, maksud hansufu, supaya tempatnya itu enak, nyaman, ya harus dibersihkan. Walaupun cuman kapel yang sederhana. Nah, lalu waktu juga penting. Nah, gerak tubuh. Memang gerak tubuh itu fleksibel ya. Fleksibel di dalam gereja Katolik itu. Tapi kalau itu perayaan bersama, ya alangkah indahnya kalau sedikit seragam lah. Saya mengatakan sedikit itu kan berarti aku udah fleksibel. Maksudnya ya agak seragam gitu. Enggak, jangan ada yang kecuali pas doa pribadi. Tapi saya juga sebagai Romo tidak suka menyuruh-nyuruh ketika perayaan Ekaristi. Misalnya
berdiri. Nah, karena bagi saya itu udah saya serahkan ke seksi liturgi atau siapa. Pokoknya kalau saya perayaan Ekaristi, saya fokus terhadap apa yang harus saya lakukan. Saya tidak akan menyuruh misdinar. Karena ada romo-romo tertentu pas misa. Pas bacaan pertama dia manggil misdinar. Sini, kamu ke sana. Ah, itu saya nggak suka. Saya kalau dalam Ekaristi sudah ada yang salah itu nggak apa-apa. Artinya saya tidak akan marah-marah atau menyuruh ini atau itu. Nah, supaya tetap khidmat. Tapi ada romo-romo tertentu yang harus begini-begini. Maka gerak tubuh memang harus gerak tubuh dan apa-apa itu harus diperhatikan. Tapi sebelumnya, artinya itu harus disiapkan sebelumnya. Nah, kalau sudah Ekaristi mulai bagi saya nggak penting lagi. Kata-kata. Nah, kata-kata ini mungkin lebih ke romonya ini. Ketika membaca atau berkhotbah, ada romo-romo tertentu yang kata-katanya ya tadi kan kita ngomong soal misa yang tidak menarik itu ya salah satunya dosanya romo-romo yang mungkin kata-katanya kurang bersemangat atau lidahnya kena stroke. Mohon maaf. Maksudnya ngomongnya itu nggak betul-betul nggak bersemangat gitu loh. Nah, atau ada yang khotbahnya panjang lalu doa syukur abunya dibuat percepat. Nah, itu juga kurang menghayati. Karena khotbahnya udah lama atau maka berani lagi itu ada yang seperti itu. Sekali lagi ini harus diperhatikan. Benda lalu jubah termasuk pakaian. Nah, ini pakaian ini kan sering jadi bahan diskusi nih di Indonesia khususnya. Pakaian yang pantas atau tidak. Enggak begitu, kalau diskusinya itu begitu heboh, itu saya malah berpikir loh kok kita kok terlalu sibuk dengan hal yang tidak penting. Bahwa ini perlu diperhatikan sebetulnya ya perlu, tapi nggak perlu dihebohkan. Oke, ini ya intinya bagi saya kita diundang oleh Bapak Paus untuk memperhatikan hal-hal kecil itu. Tapi jangan sampai ini yang mendominasi. Well, then mungkin saya tidak tahu pasti karena bahasanya juga agak susah dan panjang. Tapi kayaknya Bapak Paus juga menyinggung soal pembaharuan liturgi dan Vatikan kedua. Karena tadi sampai ada gerakan, ini kalau nggak salah, gerakan bukan konservatif lagi, tapi fundamentalis gitu ya. Di negara mana itu yang mengatakan bahwa Vatikan kedua itu bukan hasil Roh Kudus, karya Roh Kudus. Wah, ngeri itu. Maka Bapak Paus mengingatkan lagi bahwa proses Vatikan kedua itu melalui suatu proses yang sangat panjang. Dan ya mungkin unsur-unsur politis ideologis tetap ada lah ya di masing-masing uskup ini. Tetapi saya yakin itu tidak sangat menentukan. Pasti Roh Kudus lebih berkuasa di sana. Maka kalau ada yang mempertanyakan Vatikan kedua tanpa mau mengecat mereka, tetapi mungkin ini yang Bapak Paus lihat, letak masalahnya adalah mereka tidak melihat ada masalah dalam eklesiologis. Eklesiologis itu eklesia itu gereja. Jadi pemahaman tentang gereja secara menyeluruh. Nah, itu yang ya, di mana Bapak Paus melihat sebagai sesuatu yang ironi. Ironinya itu mereka mengakui keabsahan Konsili Vatikan kedua, tetapi pada yang sama tidak mau menerima reformasi. Ingat ya, secara keseluruhan ada bahkan uskup atau romo yang menerima Konsili Vatikan kedua. Tetapi kok mereka tidak mau menerima liturgi ini tadi loh, yang menganggap bahwa misa dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, that is not from the Holy Spirit. Lah, kalau kita menerima Vatikan kedua sebagai karya Allah, karya Roh Kudus, ya seharusnya Ekaristi sebagai salah satu yang diperbarui harus dilihat sebagai sesuatu yang dari Allah atau realitas liturgi itu secara intim menyatu dan terarah pada visi gereja. Tidak kok terpisah. Demikian. And then ada pertanyaan dari Bapak Paus. Apakah sebuah perayaan tidak menginjili?
Kadang-kadang kan kita memahami perayaan atau doa itu sebagai suatu kegiatan yang terpisah dengan misi atau penginjilan. Penginjilan itu identik dengan menjadi misionaris atau pergi ke suatu tempat. Lalu yang di dalam ini mana? Nah, lalu Bapak Paus membuat renungan yang menarik. Perayaan yang tidak menginjili tidaklah otentik. Artinya setiap perayaan itu adalah sebuah tindakan penginjilan. Tentu yang pertama adalah penginjilan terhadap diri kita sendiri. Artinya misi atau menginjili itu bukan hanya untuk orang yang belum mengenal Injil. Tapi kita itu perlu juga makanan rohani. Jadi perlu diinjilin terus-menerus dalam hidup kita. Maka perayaan itu menjadi tidak otentik kalau tidak ada penginjilan. Tetapi juga bisa dipahami bahwa seperti yang saya katakan tentang Mother Teresa tadi, bahwa aku tidak bisa menjadi seorang misionaris kalau hidupku tidak mengalir dari Ekaristi. Maka sebetulnya pondasi misinya itu ya Ekaristi itu sendiri. Kalau tidak nanti ini yang di bawah ini membunyikan gong yang berisik dan simbol yang berdentang. Keras tapi tidak ada isinya. Itu ketika kita melupakan Ekaristi sebagai sesuatu yang secara otomatis adalah penginjilan itu sendiri. And then, ketidakmampuan membaca simbol. Nah, ini yang sering terjadi. Atau mungkin karena kita itu terjebak dengan rutinitas atau otomatis gitu ya. Saya pernah berguru enggak ya dengan kelompok ini, bahwa ini kejadian benar di Filipina. Dulu ada Romo sudah memimpin misa setelah tanda salib kan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat kan jawab amin gitu kan. Nah, setelah itu kan salam. Nah, salam Romo itu kan dalam Ekaristi. Nah, karena ini di Filipina bahasa Inggris kan. Father, Son, Holy Spirit. Amin. Amin. Umat menjawab gitu. Terus Romonya itu seharusnya kan setelah itu kan Romonya the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God in the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Nah, umat menjawab and with your spirit. Tetapi karena kejadiannya yang lama, yang ejaan yang lama bukan and with your spirit, tetapi and also with you. Nah, dulu jawabannya kan and also with you. Nah, kejadiannya adalah Romonya sudah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Terus Romonya itu tidak puas dengan mikrofonnya. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, umat bilang amin. Terus Romo itu ngomong gini, wah ini ada masalah dengan mikrofon. Umatnya, and also with you. Padahal Romonya itu tidak mengucapkan salam, tetapi komplain karena mikrofonnya kok nggak hidup, tapi umatnya jawab, and also with you. Jadi Juk itu mau mengatakan yang punya masalah bukannya mikrofon tetapi romonya. Enggak, yang mau saya katakan adalah kita kurang memperhatikan simbol dan menghayatinya. Gitu. Seperti misalnya kita itu buat tanda salib itu maknanya apa? Kita berdiri. Kenapa kok kita berdiri ketika Romo masuk? Mengapa kita berlutut? Nah, itu juga yang diminta oleh Bapak Paus untuk dipelajari lagi. Ketidakmampuan atau ketidaktahuan membaca simbol membuat perayaan Ekaristi itu seperti aneh. Aneh itu kayak kalau di Hongkong itu biasanya orang Indonesia juga, orang Indonesia nikah dengan bule tapi bulenya ikut ke gereja tapi apa itu atau orang yang nikah dengan orang yang nggak punya agama tapi mau ke gereja, tapi kan dia nggak tahu itu apa yang mereka lakukan. Bagi dia itu gerakan-gerakan yang tanpa makna. Maka memang, atau gini, contoh yang menarik adalah ketika dulu saya ke India, saya langsung diajak bermain kriket dengan anak-anak seminaris. Nah, saya kan nggak tahu peraturan kriket, jadi saya nggak bisa menikmati. Nah,
Aku baru bisa menikmati olahraga kriket ketika saya tahu peraturannya. Nah, begitu juga Ekaris itu tidak akan indah, tidak akan menarik kalau kita itu tidak tahu simbol-simbol dan makna di belakang itu. Maka itu menjadi PR kita. Keseragaman dalam ibadah. Seragam bukan berarti kok harus sama di mana-mana. Bapak Paus tetap mengendaki bahwa setiap keuskupan itu punya otonomi sendiri untuk memasukkan hal-hal yang sifatnya inkulturatif. Tetapi bagi saya, keseragaman bukan dalam hal yang detail ya, keseragaman dalam arti yang lebih signifikan ya, soal rohnya tadi. Maka kebanggaan saya sebagai orang Katolik salah satunya di sini. Saya kadang-kadang nakal ketika ditanya oleh Bapak Pendeta. Jadi di sini saya kadang-kadang main bulu tangkis dengan Romo dan beberapa pendeta. Nah, mereka tanya, Romo kerjanya di mana? Ya, saya di gereja Katolik. Yang di mana? Nah, saya kan kebetulan tidak di paroki. Nah, saya hanya misa di tempat-tempat di mana paroki mengundang. Maka saya bilang, ya gereja Katolik di mana-mana sama. Padahal yang dia masuk, kalau Protestan kan jelas gereja Baptis, gereja Betani, gereja Pentekos gitu. Nah, saya gereja Katolik, ya sama di mana-mana ya gereja itu. Saya berkarya di situ. Nah, tapi yang mau saya katakan ini, kekaguman atau kebanggaan sebagai orang Katolik, karena dimanapun juga yang namanya liturgi ya sama. Memang detailnya berbeda, bahasanya berbeda, tapi inti sarinya mau ke Amerika, mau ke pedalaman Papua, semuanya sama. Oke. Seni perayaan. Nah, ini lebih ke, menurut saya lebih ke Romonya ya, bagaimana dia itu menghayati tugasnya sebagai pemimpin supaya betul-betul perayaan itu menjadi lebih solemn, itu tidak gerusa-gerusu. Selanjutnya di sini peran imam yang tadi sudah saya sebut, ini bagus dibaca. Dalam setiap perayaan, setiap imam seharusnya dikuasai oleh hasrat untuk persekutuan yang Tuhan miliki terhadap setiap orang. Itu yang saya sebut tadi. Tuhan punya kerinduan, desiderati, sangat merindukan untuk makan bersama. Nah, seharusnya itu juga menjadi kerinduan para imam. Oleh karena itu, tidak wajib sih, tetapi kebanyakan uskup-uskup itu membuat aturan yang tidak sangat ketat, tetapi menyarankan supaya romo-romo itu tidak bisa lebih dari 3 kali sehari. Karena kan kalau paroki besar, romonya kurang kan harus misa beberapa kali. Tapi dibuat aturan maksimal 3 kali. Karena apa? Maksudnya ini, supaya romonya tidak seperti robot juga. Kalau misa banyak nanti ya dia tinggal baca, tidak ada hasrat gitu loh. Nah, untuk menjaga hasrat, untuk menjaga kesucian Ekaristi, maka dibatasi. Supaya bisa menghayati perayaan Ekaristi ini. Oke. Nah, akhirnya selesai juga. Ini poin terakhir sebelum catatan terakhir. Oh, poin terakhir, catatan terakhir. Ya, intinya Bapak Paus itu mengundang kita untuk meninggalkan polemik. Polemik itu tadi ada yang konservatif atau bahkan ekstrim, mau ke masa lalu atau ini mau yang bebas. Kita hentikan diskusi yang tidak produktif itu. Lebih penting adalah mencoba masuk kembali menghayati apa makna terdalam dalam perayaan Ekaristi. Intinya akhirnya saya melihat di sini. Ya, ini bisa juga kritik saya terhadap Bapak Paus. Bapak Paus tidak memberikan, menurut saya ya, tidak memberikan solusi praktis bagaimana meninggalkan seruan polemik ini. Masing-masing kayaknya tetap diberi ruang. Hanya memang supaya tidak kebablasan itu bagaimana, itu loh yang harus dicari. Nah, selanjutnya ini hanya garis bawah tadi yang saya katakan. Nah, ini catatan terakhir dari saya. Closing state. Pertama, Bapak Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh berpuas diri dengan liturgi. Memang.
Kita harus terus-menerus mengupayakan bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus dalam liturgi itu menjadi semakin efektif. Maka betul kita tetap harus mencari cara-cara tersendiri supaya Ekaristi itu mempunyai daya tarik. Tetapi jangan kebablasan. Bahwa ada yang kelompok yang ingin kembali ke lama, kembali ke masa lalu hanya soal soal nostalgia dengan bahasa sih nggak penting. Tapi kalau soal ada yang kehilangan, misalnya kehilangan suasana batin atau kekikmatan, nah itu mungkin perlu kita kembali ke sana. Selanjutnya, seperti Bapak Fransiskus melanjutkan seruan Paulus Yohanes kedua dan Benediktus XVI memanggil gereja dan para imamnya untuk masuk ke dalam realitas liturgi dan membantu umat Allah ke dalam realitas yang sama, realitas persatuan dengan Tuhan. Nah, ini sekarang betul-betul terakhir. Nah, terima kasih. Itu kata-kata saya. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Paus yang memberkati, bukan saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Lina dan most welcome untuk pertanyaan atau sharing. Terima kasih. Terima kasih Pastor Guntoro atas pengajaran yang sangat jelas pada malam hari ini. Saya ingin memberikan poin-poin sedikit, Pastor, atas pengajaran Pastor Guntoro tadi.